Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali teman pemilih semuanya dengan kami KPU Kabupaten Pacitan. Pagi hari ini kita akan berbincang lagi untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Selamat datang di Bilik Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Pacitan. Hari ini saya punya tamu yang spesial, tidak pakai telur tapi anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Kita datangkan khusus untuk teman pemilih semuanya. Langsung kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nini ya. Beliau ini adalah anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi Perencanaan dan Logistik, Bapak Miftahur Rozak, atau ya biasa dipanggil, kalau kami memanggilnya Ra Rozak atau Pak Rozak atau Mas Rozak gitu ya. Okay. Selamat datang di KPU Kabupaten Pacitan, selamat datang di Kota Pacitan yang sekarang sedang dingin ini teman pemilih ya. Bagaimana setelah semalam menginap di Pacitan ya. Suasana hatinya? Alhamdulillah, jadi tadi malam saya istirahat dengan nyenyak sekali karena pagi harinya ya atau sampai siang itu kita melakukan perjalanan yang cukup panjang ya, dari Ponorogo kemudian ke Pacitan dalam rangka untuk melakukan supervisi dan monitoring kaitan dengan pengelolaan logistik. Tentu saja itu cukup melelahkan dan itu akan berimplikasi kepada istirahat yang nyenyak, di samping suasananya juga sejuk gitu kan di Pacitan yang memang sementara ini hampir semua teman-teman di provinsi itu berkeinginan kemudian berkunjung bersilaturahim dengan kawan-kawan KPU Pacitan, di samping memang suasana geografisnya kotanya yang adem itu luar biasa sehingga ngangenin lah. Iya. Ra Rozak ini kan sudah beberapa kali ke Pacitan. Sebenarnya apa yang paling dirindukan dari Pacitan itu? Yang paling dirindukan tentu saja kulinernya ya. Yeah. Jadi makanannya luar biasa, khas Pacitan itu luar biasa, pedesnya juga nikmat lah. Jadi beberapa kali saya ke sini saya merasakan beberapa titik-titik kuliner yang berbeda ya. Dan itu cukup memberikan kesan tersendiri bagi saya pribadi, di samping memang KPU Kabupaten Pacitan ini luar biasa, salah satu ikon Jawa Timur lah dalam konteks prestasi, dalam konteks kerja-kerja teknis di dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Saya melihat ini di ruangan Bilik Demokrasi ini sudah terpampang beberapa piagam-piagam, tidak hanya dari provinsi, tidak hanya dari beberapa mitra kita di luar KPU, tetapi juga dari KPU RI juga mendapatkan penghargaan. Dan ini kemudian menjadi salah satu atensi kami untuk setidaknya nantinya kami menyampaikan di forum-forum rakor ataupun rapim bahwa salah satu satker di provinsi yakni KPU Pacitan memiliki beberapa prestasi-prestasi yang layaklah untuk kemudian berkompetisi di tingkat nasional. Iya, itu selain berkat dukungan dari seluruh teman pemilih semuanya di Pacitan, juga tentu atas bimbingan dari KPU Provinsi Jawa Timur, gitu ya. Apalah kami begitu kalau tidak dibimbing oleh orang-orang hebat di KPU Provinsi Jawa Timur. Kita semuanya saling mensupport ya. Semuanya saling mensupport dalam rangka untuk kelancaran, kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang kita rencanakan bersama. Iya, sekarang kita akan ngobrol lebih spesifik lagi untuk kegiatan pemilu tahun 2024. Saat ini kita sudah mulai masuk tahapan teman pemilih semuanya untuk persiapan seluruh penyelenggaraan di 2024.
terkait dengan rencana-rencana ke depan, tahapan-tahapan ke depan yang akan diikuti, yang akan juga dilaksanakan oleh KPU, seperti apa ini? Ya, kita saat ini sudah memasuki tahapan ya penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di dalam ketentuan undang-undang jelas bahwa paling lambat itu 20 bulan tahapan penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan. Tepat pada tanggal 14 Juni yang lalu, bulan yang lalu, itu KPU telah melaunching ya awal tahapan pas tanggal 14 Juni itu persis 610 hari, tepatnya adalah 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, di hari-hari tahapan ini mulai tanggal 14 Juni sampai sekarang memang tahapan-tahapan perencanaan dan itu masih menjadi ranah dari KPU RI. Sedangkan untuk KPU provinsi, KPU kabupaten kota dimulai sejak nantinya pada saat proses verifikasi partai politik. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa hal yang kemudian menjadi atensi dari KPU RI terkait dengan kesiapan. Semisal kesiapan tentang persoalan anggaran. Nah, menjadi tupoksi kami secara pribadi, saya menjadi divisi perencanaan sudah melakukan beberapa rapat koordinasi ya terkait dengan masukan-masukan anggaran-anggaran yang ingin kemudian diprogramkan baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota untuk kita usulkan kepada KPU RI. Misal di tahun 2022, 2023 dan sampai kemudian tahun 2024. Nah, skema anggaran sudah kita usulkan, tinggal kemudian breakdown dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada KPU RI akan diturunkan kepada kita baik di tingkat provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Skema presentase anggaran yang kemudian akan diterima oleh KPU di daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, sesuai dengan arahan. Di beberapa kesempatan kita melakukan rapat koordinasi nasional. Alokasi anggaran untuk KPU RI itu sebesar 15%, kemudian provinsi 5%, kemudian KPU kabupaten kota itu 79%. Dan ini luar biasa, meliputi semua aspek yang menjadi kebutuhan demi suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilu. Lebih-lebih untuk honor ya, ini alokasi honor yang luar biasa, memakan anggaran yang cukup besar. Dalam hal ini seperti PPK, PPS, dan KPPS. Jadi PPK tidak hanya PPK-nya juga ada sekretariat, begitu juga dengan PPS. Alokasi anggarannya yang dipersiapkan oleh KPU RI sebesar 34 triliun. Jadi hampir separuh ya dari anggaran yang diajukan oleh KPU RI kepada pemerintah. Iya. Begitu juga dengan penguatan kapasitas SDM dari kawan-kawan KPU ataupun sekretariat. Yang terakhir ada BIMTEK ataupun pelatihan tata kelola kepemiluan bagi ASN ya, KPU se-Jawa Timur. Itu kita menghadirkan pakar khusus, ahli-ahli tentang kepemiluan kita hadirkan untuk memberikan pelatihan mendasar kaitan dengan tata kelola kepemiluan. Begitu juga di tingkat komisioner, beberapa rapat koordinasi atau BIMTEK atau bahkan sharing knowledge ya, semisal ada kelas teknis, kemudian beberapa hal yang terkait dengan tahapan-tahapan spesifik, misal ad hoc ataupun logistik, ini sudah kita sampaikan di beberapa kesempatan dalam rangka untuk penguatan kapasitas SDM di internal baik itu komisioner ataupun sekretariat. Begitu juga beberapa program-program lain yang luar biasa yang sudah menjadi rutinitas, bahkan Sekjen ini sudah menginstruksikan ada piket ya. Iya. Ada piket. Jadi malam hari ini jangan sampai tidak ada personel atau tidak ada SDM yang berada standby di KPU. Iya. KPU standby 24 jam. 24 jam. Kita integritas 24 jam. Iya. Jadi begitu teman pemilih. Kalau banyak yang bertanya, sebenarnya anggaran yang cukup besar untuk pemilu 2024 itu digunakan untuk apa saja? Tadi sudah dijelaskan oleh Ra Rozak, paling banyak memang untuk ad hoc, untuk
kegiatan di PPK, PPS dan KPPS terutama pada hari H pemungutan penghitungan suara. Kalau masih banyak yang bertanya-tanya sudah jelas pasti sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin masih bertanya-tanya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan logistik ini. Setelah tadi perencanaan dan juga tahapan. Terkait dengan logistik ini, pemilu tahun 2019 kemarin dan tentu nanti pemilu 2024 membutuhkan logistik yang jumlahnya luar biasa besar karena ini adalah gawe yang sangat super duper besar di Indonesia, di Republik Indonesia ini. Bagaimana persiapan-persiapan untuk kelancaran mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan distribusi logistik? Iya, Mbak Rini ya. Jadi logistik ini sekarang ini di tahap awal, tahapan perencanaan kaitan dengan pembuatan ataupun revisi beberapa regulasi ya, kaitan dengan perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan pada saat pemungutan suara. Nah, beberapa kali kita melakukan rapim, rakor, pembahasan terkait dengan regulasi itu. Dan memang ada perbedaan cukup signifikan kaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019 dengan 2024. Perbedaannya apa? Karena ini implikasi dari tahapan kampanye yang relatif lebih pendek ya, daripada kampanye tahun 2019. Kalau tahun 2019 tahapan kampanye ini sekitar kurang lebih 230 hari, sedangkan di tahun 2004 ini tahapan kampanye sekitar 75 hari. Dan ini berimplikasi terkait dengan pengelolaan logistik mulai dari proses perencanaan, kemudian pengadaan sampai kemudian pendistribusian. Nah, yang paling nanti yang perlu dipikirkan dan ada implikasi yang signifikan efek dari kampanye yang 75 hari ini pada proses pengadaan. Pengadaan tahap awal, tahap pertama itu seperti bilik, kota, itu memang tidak berimplikasi kepada pencalonan ya, tetapi untuk tahap kedua seperti surat suara, kemudian daftar pasangan calon, ini juga sangat ada kaitan dengan proses-proses pencalonan. Semisal ada sengketa, semisal masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita clearkan dengan gugatan-gugatan. Ini juga akan berimplikasi kepada pengadaan logistik tahap kedua. Meskipun memang e-katalog proses yang lebih cepat dan lebih aman bagi kita, tetapi pasti ada implikasi-implikasi itu. Atas dasar itu ada sebuah kebijakan dari KPURI relatif berbeda dan bahkan cukup berbeda ya, signifikan perbedaannya. Semisal kaitan dengan tanggung jawab proses percetakan surat suara. Kalau dulu semua surat suara, 5 surat suara, baik itu Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu semuanya dihandle oleh KPURI. Nah, kebijakan yang akan diambil ke depan sambil lalu menunggu PKPU-nya dan beberapa juknis lainnya yang disampaikan di forum rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, itu akan didistribusikan tanggung jawab pengadaannya itu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Semisal KPURI itu tanggung jawabnya pengadaan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI. Sedangkan Provinsi adalah DPD dan DPRD Provinsi. Dan Kapolta juga untuk DPRD Kabupaten Kota. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi kita dan saya meyakini bahwa teman-teman mampu selama kemudian memahami terkait dengan regulasi-regulasi yang akan diputuskan oleh KPURI atas dasar persetujuan legislatif dan pemerintah. Semuanya saya meyakini bahwa skenario-skenario ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPURI mempertimbangkan komponen-komponen yang ada di internal, mempertimbangkan SDM yang ada di internal, terutama kesiapan di jajaran sekretariat ya. Karena beberapa hal penting untuk kemudian dihandle oleh teman-teman sekretariat untuk melakukan kerja-kerja taktis dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu itu.
Begitu juga persoalan logistik spesifik kaitan dengan kesiapan gudangnya. Sampai kemudian ada anggaran 76 triliun yang tidak hanya persoalan teknis saja, tetapi juga ada aspek-aspek di dalamnya kebutuhan komponen sewa gudang ya, dalam rangka untuk mensupport terhadap pengelolaan logistik di penyelenggaraan pemilu ini. Ini yang kemudian kita siapkan. Di beberapa kesempatan ke depan kita akan melakukan beberapa kerja-kerja teknis kaitan dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu dan spesifik terkait dengan logistik. Dan semuanya di tahun 2023 ini memang full kerja-kerja logistik saat ini, lebih pada aspek kesiapan regulasi. Iya, cukup lengkap teman pemilih apa yang disampaikan Razak tadi terkait dengan logistik. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan seluruhnya, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih semuanya, bisa tepat waktu, bisa tepat jenis, tepat sasaran dan lain sebagainya. Ya, dan KPU Pacitan memiliki pengalaman baik ya, sampai kemudian mendapatkan prestasi ya, penghargaan lah secara spesifik terkait dengan kita dapat juara pengelolaan data dan informasi logistik pemilihan. Ini penting karena memang kita harus transparan, terbuka kepada masyarakat. Jangan-jangan sampai ada hoax ya terkait dengan persoalan-persoalan logistik, karena logistik ini di dalamnya salah satunya adalah surat suara yang merupakan logistik yang paling vital di antara logistik-logistik lain, karena di dalamnya ada angka-angka yang akan dikonversikan menjadi suara untuk baik itu presiden, DPR, DPD atau bahkan DPRD tingkat kabupaten. Iya. Terakhir ini, Razak, terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, sebenarnya ini adalah hampir di seluruh pelaksanaan pemilu di Pacitan ini. Pacitan ini termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi yang kurang lah untuk disandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Razak, kami minta untuk mengajak seluruh pemilih semuanya untuk bisa terus meningkatkan partisipasi nanti di setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan untuk teman pemilih semuanya di Pacitan. Teman-teman pemilih semuanya, terutama pemilih di Kabupaten Pacitan yang saya banggakan, mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2004. Kita semuanya mari berbondong-bondong pada tanggal 14 Februari tahun 2004. Kebetulan tanggal 14 Februari ini dikenal dengan Hari Cinta terhadap semua aspek ya, termasuk kemudian cinta kepada bangsa Indonesia. Maka wujudkan rasa cinta kita semuanya sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di Republik ini. Kita hadir bersama-sama secara guyup, secara rukun pada tanggal 14 Februari di TPS yang sudah kita tentukan bersama. Ungkapkan rasa cinta kepada bangsa dan negara ini dengan hadir, dengan memilih di antara sekian kandidat-kandidat baik di tingkat eksekutif dan legislatif untuk menentukan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di tingkat daerah. Kehadiran panjenengan semuanya membuktikan kesuksesan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan nantinya disusul dengan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin demikian Mbak Rini ya. Iya, teman pemilih, demikian tadi bincang saya dengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang datang jauh dari Pulau Madura sana. Terima kasih sekali lagi kedatangannya di Pacitan, Razak. Iya, terima kasih juga untuk apresiasinya dan kapan-kapan bisa hadir kembali di Pacitan menyapa lagi teman pemilih di Pacitan. Ya, demikian teman pemilih semuanya, kehadiran kami di Bilik Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Pacitan. Jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS, tentukan pilihanmu, tentukan masa depan Indonesia.